Kita masih ada di Roma pasal 1, ada panjang sekali yang harus kita renungkan dari Roma pasal 1 ini. Tapi saya mau ngajak kita untuk melihat apa yang sudah saya sampaikan pada hari Minggu. Di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Roma 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 dan 17. Kalau kita sering dengar khotbah Roma 1 selalu akan dibilang Roma 1 ini adalah tema, ayat 16-17 ini adalah tema dari kitab Roma. Jadi kalau yang pernah juga saya sampaikan itu di para hamba Tuhan tuh bilang gini, kalau seandainya Alkitab ini mau diambil semua, kalau disuruh pilih, kamu pilih kitab, pilih satu kitab. Kalau semua kitab ini mesti dihilangkan, cuma satu kitab, kamu pilih mana? Nah, rata-rata mereka bilang pilih kitab Roma. Karena menurut mereka, kitab Roma itu adalah Alkitab versi kecil. Jadi semua firman Tuhan ada terrangkum di dalam kitab Roma ini. Semua ada terrangkum di situ. Sehingga sebenarnya sangat enak sebenarnya kalau kita membaca kitab Roma, tapi kalau merenungkannya itu nggak bisa berhenti. Jadi hampir setiap apa yang disampaikan Paulus dalam kitab Roma ini, itu akan jadi pelajaran yang terus-menerus. Saya kasih contoh satu yang akan berdiskusi banyak itu di Roma 2 ayat 6-7. Ayat 6-7 itu dibilang gini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi di pasal 2 ini ada bagian yang bilang begini, jadi orang selamat itu bisa selamat apabila dia tekun berbuat baik. Itu ayat yang ke-6 dan 7. Karena Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Sementara bagian lain dalam kitab Roma itu semua, atau bagian hampir seluruh begini, kecuali bagian ini, itu mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Tapi bagaimana menjawab Roma pasal 2 ini? Ayat 7 dan 8. Yaitu soal ada orang yang diselamatkan karena dia tekun berbuat baik. Ya kan? Jadi banyak sekali hal yang akan dipelajari dari kitab Roma ini, Mungkin kalau kita nanti saya berharap kita ada PA khusus untuk kitab Roma. Karena itu kalau kita bikin buku itu tebal banget. Ya, saya punya beberapa buku yang ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan tentang kitab Roma, dan itu selalu kaya. Ya, kaya. Nggak usah terlalu jauh, kalau kita bahas saja yang ayat 16 dan 17 ini, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, itu pun masih akan terus kita bicara tentang kata yang digunakan, ya aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus punya keyakinan yang sangat kokoh dalam Injil. Jadi, kenapa Paulus melayani? Kenapa Paulus itu berjuang walaupun dia menderita? Karena dia sangat tahu sekali. Dia yakin sekali dengan apa yang disampaikan sebagai Injil itu. Itu yang dia bilang, dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya mesti bilang bahwa ada banyak kali kehidupan orang percaya itu menurun dalam keyakinan. Menurun dalam keyakinan. Coba kita cek. Ada saat kita sepertinya yakin banget pada iman, pada Injil. Tapi sebenarnya ada banyak sekali kita tuh menurun dan kita tidak sadar kita sedang menurun. Yaitu begini, yakin nggak bahwa kita akan di sini kan dibilang Allah nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman.
Sekuat apa kita meyakini bahwa orang benar akan hidup oleh iman? Coba bayangkan kalau kita ada masalah, kita masih tetap yakin nggak kepada Tuhan? Saya beberapa hari ini menerima telepon, WA, telepon untuk bahkan anggota jemaat kita sebenarnya, ya, bahkan anggota jemaat sama-sama dengan kita, tapi banyakkan ini bukan dari jemaat kita. Begitu besarnya tekanan dalam hidup mereka sampai sudah bilang begini ke saya menyerah Pak, saya menyerah. Iya ya. Begitu beratnya tekanan dalam hidup sehingga kadangkala yang kita bilang kita percaya pada Yesus itu percayanya cuma sampai Tuhan selamatkan. Cuman percaya dan cuma yakin, dan itu banyak kali cuma diomongin begini. Saya percaya saya masuk surga. Saya yakin saya masuk surga. Tapi ketika menghadapi masalah dalam hidup, banyak kali kita mulai menyerah. Ya, di situ sebabnya banyak sekali muncul pengeluhan, banyak muncul apa? Bahkan menyalahkan. Saya baru dengar lagi khotbah-khotbah. Jadi saya sekarang lagi audit, lagi mengedit tuh khotbah-khotbah dari Jakarta itu. Kan dari tahun 2001 kan ada videonya semua. Jadi saya lagi edit, tadi sampai sakit ini batang leher saya karena di situ terus saya utak-atik buang, potong dan sebagainya mengedit itu. Lalu saya mendapati ada khotbah saya seperti ini. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dan rohani kita turun, kita tidak pernah mempertanyakan rohani kita. Yang paling banyak adalah kita mempersalahkan orang lain. Atau apa yang sudah saya katakan kemarin di khotbah, yaitu ketika kita bermasalah dalam hidup kita nggak lagi lihat apa rohani kita kan. Kita mulai lihat, ini gara-gara dia sih. Itu yang saya bilang, kalau orang tidak di PA tentang persekutuan itu, ketika orang tidak datang dalam persekutuan, maka yang terjadi adalah sebenarnya hubungannya dengan Tuhan kan tidak baik sebenarnya kan. Cuma yang terjadi, yang salah kan orang-orang yang ada di persekutuan kan. Sehingga ketika orang yang harus datang di persekutuan, itu harusnya adalah orang yang sudah membereskan hubungannya dengan Tuhan dulu. Kalau dia bereskan hubungannya dengan Tuhan, maka dia akan melihat persekutuan itu dari kacamata ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Tapi kalau dia tidak membereskan hubungannya dengan Tuhan, maka orang di dalam persekutuan itu semuanya pasti dalam keadaan salah. Dan itu susah sekali mau luruskan itu. Susah. Kenapa? Karena selalu ada di yang itu sudah pakai kacamata hitam itu, lihat orang biar orang putih tetap aja hitam. Ya kan? Makanya sangat sulit kalau kita berada di persekutuan, ya kan? Kalau rohani kita tidak baik. Mari. Ya. Karena kalau rohani kita tidak baik, itu sebenarnya mesti dipertanyakan kata yang ada di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, yaitu saya punya keyakinan yang kokoh akan Injil yang adalah kekuatan Allah, ya kan? Bayangkan kita percaya pada Allah yang besar, tapi kita mengabaikan Allah yang sebenarnya mampu mengatasi masalah dalam hidup kita. Ya kan? Jadi seperti gini, ketika ada masalah dalam hidup kita nggak lagi berpikir begini, kan saya sudah diselamatkan oleh Allah. Bayangkan ya, ini kekuatan Allah nih. Saya sudah sampaikan hari Minggu kemarin. Yaitu kekuatan Allah itu ketika dia menciptakan. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, cuma dengan kata, jadilah maka jadi. Bayangkan aja kan kekuatan itu kan. Ini kita baru tadi kesini. Kejar-kejaran dengan apa? Kejar-kejaran dengan mobil molen itu. Ini dia hambat kita. Padahal dia mau benerin jalan. Dia kan mau bikin bagus jalan di sini kan. Tapi untuk datang ke tempat itu dia hambat kita kan, jengkel juga. Terlambat kita. Jadi kita masuk. Pas lagi masuk ada DB di depan. Nah ini pasti saya mau goda-godain. Ini ada Austin ini. Tapi ternyata nggak ada. Karena saya lihat DB. Jadi kita ikuti aja DB dari belakang. Ya kalau DB ketabrak ya kita juga
ikut-ikutan kayak gitu. Padahal dia mau kerjakan sesuatu untuk kebaikan kan, tapi dia menghambat orang dulu. Tuhan kan nggak begitu. Ketika Tuhan ciptakan sesuatu, dia tidak pernah menghambat apa-apa, tidak pernah. Tapi itu kan jadi pelajaran bagi kita, yaitu begini, kalau Tuhan membenarkan sesuatu dalam hidup kita, karena ada yang rusak, maka banyak kali ada sesuatu yang rasanya seperti terhambat. Mau benarin tuh jalan di sana, mobilnya yang benerin itu dari sini kan terhambat kan? Padahal tujuannya adalah membenarin di sana kan? Itu sebenarnya pelajaran-pelajaran yang mudah, yang gampang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi waktu Tuhan menciptakan, dia cuma bilang jadilah, jadi loh. Lalu ketika Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, kalau engkau makan engkau mati. Rusak kan? Siapa yang merusak itu? Manusia. Kita bilang begini, iya gara-gara manusia berdosa maka semua rusak. Memang manusia boleh rusakin ciptaan Allah. Boleh bayangkan nggak ini? Ini kebenaran ya. Ngerti benar, ini doktrin. Begini, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, lalu dosa merusak. Benar nggak dosa merusak? Berarti dosa bisa merusak kekuasaan Allah ya? Iya. Apalagi Adam dan Hawa makan buah itu membuat Tuhan merusak semua. Akhirnya semua rusak. Benar nggak Adam dan Hawa bisa merusak apa yang Allah ciptakan? Pernah berpikir nggak itu? Hati-hati loh dengan pemahaman itu. Artinya kalau begitu ada sesuatu yang lebih besar dari Allah dong. Karena ciptaan Allah bisa rusak gara-gara dosa. Benar begitu nggak? Hati-hati ya. Itu di dalam doktrin namanya kedaulatan Allah. Sebenarnya tidak ada yang dapat merusak apa yang Allah ciptakan kan? Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah kan yang bilang, kalau engkau makan, engkau mati. Yang rusak siapa sih? Allah ciptaannya atau orang yang tinggal dalam ciptaan Allah itu? Manusia yang tinggal dalam ciptaan Allah. Karena Allah nggak rusak. Yang Allah buat itu nggak rusak. Kenapa nggak rusak? Bagimu menjadi kutuk kan gitu. Coba baca di Kejadian pasal 3. Nanti kamu akan bekerja dan belukar itu kan menjadi kutuk bagimu kan gitu. Taman Eden dunia tetap dunia kan, nggak berubah kan, nggak tiba-tiba dunia jadi bulat, yang bulat jadi bencong, kok bencong, jadi bencong, nggak ada, tetap aja begitu kan? Iya, bisa lihat ini doktrin tentang kealahan. Mungkin nanti ya kita belajar. Ada banyak di sini tapi susah keluarnya ini. Jadi, nah pada waktu manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, Allah tadi yang saya bilang, Allah merusak itu. Allah loh yang rusakin. Lalu kita, oh Allah bisa merusak. Nah kalau Allah rusak, siapa yang bisa benerin? Nggak ada. Makanya di sini dibilang gini, Injil adalah kekuatan Allah. Karena Allah bisa menata kembali apa yang rusak itu kan gitu. Nggak ada yang bisa tata selain Allah. Allah rusak kembali. Nah, Allah tata kembali. Yang rusak itu Allah tata. Karena rusak itu hubungan Allah dan manusia. Manusia yang nggak bisa lihat Allah, Allah nggak berubah. Allah itu tetap seperti itu. Manusia yang jadi rusak. Tapi Allah bisa benerin kembali. Jadi itu yang waktu hari Minggu saya bilang, kalau membutuhkan tenaga lebih, maka dia membutuhkan tenaga lebih untuk menciptakan baru. Jadi kalau kita bikin kue kan gitu ya, waktu bikin pertama lalu rusak, nah kita mau robah itu yang rusak itu untuk jadi sama seperti itu kan perlu tenaga yang lebih kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghormati Allah, kalau kita mau sadar ini dan menghormati Allah begini, ketika Allah menyelamatkan kita, Allah harusnya kalau di pikiran kita berarti Allah menggunakan tenaga lebih daripada dia waktu menciptakan dunia. Berarti Allah menggunakan tenaga yang lebih. Cuman bagi Allah kan nggak ada tenaga lebih kan, sama aja kan. Cuma saya menyampaikan ini supaya kita pahami bahwa ketika dia ciptakan langit dan bumi, dia cuma bilang jadilah. Lalu ketika rusak, dia mesti benerin itu. Bagi kita, berarti dia bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan menjadi baru kembali. Ya kan? Kalau ada mobil baru,
Ya sudah, kalau sudah komponennya semua ada, tinggal pasang begitu kan, saya perhatikan begitu. Nah, kalau dia sudah rusak, nah loh, susah kan? Jadi harusnya kita menghormati Tuhan ketika dibilang begini, Injil itu adalah kekuatan Allah, karena Injil itu merubah kembali, membenarkan kembali apa yang sudah rusak. Siapa yang rusak? Ya saya mesti bilang Allah rusakin itu. Nggak bagus ini kata ini. Tetapi supaya kita ngerti begini, nggak ada yang bisa rusakin apa yang Allah buat kan? Sebab kalau ada orang yang bisa rusakin apa yang Allah buat, atau ada kuasa yang lebih bisa merusak itu, berarti ada kuasa yang bisa merusak apa yang Allah buat. Ada memang nggak? Nggak ada. Jadi kalau Allah merusak itu bukan Allahnya yang rusak. Allah bisa seperti dia hukum tuh Adam Nuh itu kan? Hancurin tuh dunia. Hancur tuh dunia kan? Siapa yang bikin? Nuh? Nggak bisa. Nuh bikin bahtera, tapi Allah yang tutup itu bahtera itu supaya air tidak masuk kan? Karena manusia ciptakan, Nuh menciptakan itu terbatas. Oke, itu sudah kita bicara pada waktu lalu. Sekarang Paulus bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saya setiap kali baca ayat ini, saya lagi berpikir begini. Saya ada di lautan luas, tidak ada siapa-siapa, lalu saya ada sendirian di situ, dilempar sendirian di situ. Saya nggak tahu mau ngapain di situ. Saya mau minta tolong ke siapa, tidak ada siapa-siapa di situ. Saya sendirian di lautan yang luas, saya sendirian di situ. Tidak ada siapa-siapa di situ. Saya mau minta tolong ke siapa? Itu tuh namanya orang berdosa. Berada di situasi sebagai berdosa, sendirian di lautan luas, di ombak besar, angin kencang, seperti di situ di bawah ada ikan ganas dan seterusnya. Saya sendirian situ, kedinginan, cuman mengambang aja di situ. Saya harus punya tenaga untuk tetap mengambang, tapi lama-lama kekuatan saya hilang, dan itu hilang sama sekali. Seperti itu dosa. Kita ada di situ. Semua orang percaya, sebelum dia menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus, semua orang berdosa ada di tempat seperti itu, seperti di lautan luas. Kita bisa bayangkan kan kalau ada di lautan luas. Sekarang mari bayangkan lebih besar. Kita dilempar keluar dari dunia ini dan melayang sendiri di sana nih. Di galaksi ini, di luar angkasa ini kita melayang sendiri, nggak tahu mau kemana. Mau jadi apa kita di sana? Siapa yang bisa datang menolong kita? Coba. Itu juga yang mengatakan nanti di sini, tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena seorang pun tidak ada yang benar. Kita sendirian di angkasa raya itu. Di Bima Sakti sana. Sendirian kita melayang-layang. Atau paling gampang, ini kita ada di lautan itu sendirian. Jadi kita ada drone, ada dari kita boleh lihat dari satelit. Lalu kita lihat ada titik di situ yang berenang sendirian, nggak tahu mau kemana. Dia nggak tahu mana daratan, mau kemana. Dia ada di situ. Yang bisa menyelamatkan itu hanyalah yang punya kuasa lebih dari apapun. Itu yang dimaksud dengan aku punya keyakinan yang kokoh, karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan. Allah datang dan ambil saya dari situ. Bagaimana bisa setelah menjadi percaya, kita tidak bilang begini, orang benar akan hidup karena iman. Karena kalau dia tidak ambil kita di sana, kalau dia biarkan kita di sana, tolong mengerti begini, Tuhan tuh nggak rugi kita sendirian di lautan itu. Tuhan nggak rugi. Rugi apa dia? Nggak rugi. Jadi kalau ada orang setelah percaya tidak menghormati Tuhan, aduh, kasihan sekali. Siapa? Tuhan nggak peduli. Ya kayak kita lihat semut kan, kita lihat semut sendirian di hutan itu. Kita cuek aja kan, nah, apa ruginya kita? Kita mau utak-atik apa tuh semut di situ? Mau apa? Apalagi kalau tikus, ya kan? Dia di sana, waduh, jarang. Saya nggak tahu ya, kecuali Ibu Yosi dia kok kasihan sama tikus ya. Mungkin kalau kasihan tuh tikus itu, tolong dong Pak Sony, tolong tuh tikus itu. Nggak usah tikus, cicak aja kalau dia jalan-jalan lalu turun ke tempat makan, tepok tuh cicak itu. Ini cicak dosa apa kamu, Cak? Saya kadang-kala suka lihat Cak, keluar aja kamu, kasihan kamu. Nanti kamu ditepokin loh. Pergi aja deh. Rugi apa kalau kita bunuh tuh cicak, coba apa? Enggak ya? Enggak. Bayangkan nggak? Seperti itu loh kita di hadapan Tuhan. Hah? Kalau cicak nggak sakitin kita, tapi Tuhan
Tapi manusia ke Tuhan kan nyakitin Tuhan kan? Iya kan? Kalau Tuhan cuekin aja ngapain coba? Memang rugi apa Tuhan? Jadi kalau ada orang setelah menjadi percaya lalu petantang petenteng, hati-hati loh, siapa sih? Lo itu siapa? Daud ketika dia mengaku kepada Tuhan untuk dosanya, dia bilang, dari kandungan aku sudah berdosa, kan gitu kan? Karena dia sangat tahu siapa dia gitu. Nah, Paulus lagi mau bilang kepada orang di Roma, orang Roma, ngerti nggak kamu? Injil itu kekuatan Allah. Injil itu bisa membuat kamu yang sendirian di lautan itu diselamatkan. Injil itu membuat kamu yang mati bisa bangkit. Yang tidak berharga itu diambil oleh Tuhan dan dipegang oleh tangannya yang kaya. Sehingga kita punya segala sesuatu. Memahami ini harusnya membuat rohani kita bisa, kita akan selalu bikin, oh ya, Injil itu menyelamatkan saya. Ya. Karena ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Injil yang adalah kekuatan Allah itu merubah status kita. Dari orang yang terhilang di sana, di dosa sana, menjadi milik Tuhan. Cuma Tuhan loh yang bisa ambil itu lalu dia jadikan miliknya. Dia taruh di hatinya. Dia taruh di hatinya. Merubah status kita. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jadi sekarang tolong selalu ingat loh. Saya sudah bilang satu kata yang selalu ingat, yaitu kita adalah orang-orang kudus. Ya, itu orang GA loh. Dulu bangganya begitu kalau di jalan-jalan. Kami ini orang kudus, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kan gitu. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Yang kedua, kita ini adalah orang-orang yang adalah milik Allah karena Allah mengubah status saya dari berdosa menjadi milik Tuhan. Yang berikut Injil itu mengubah apa kalau kita baca dalam konteks di Roma ini? Mengubah bahkan hati dan pikiran kita. Injil yang kekuatan Allah itu bisa merubah hati kita. Hati yang tidak tertuju kepada Tuhan menjadi tertuju pada Tuhan. Bisa mengubah karakter kita. Dari orang yang tidak peduli menjadi orang yang peduli pada Tuhan dan pada sesama. Merubah hati kita dari tidak mengasihi menjadi saling mengasihi. Mengapa kita ada di sini? Nanti kalau nggak hadir, nggak enak. Nanti orang bilang apa? Kok KKB nggak hadir? Apa begitu? Bukan kan? Tahu nggak? Kita sudah dibentuk oleh Tuhan sehingga kadang-kala kita tidak merasakan bahwa kita sedang hidup dalam kasih Tuhan. Akhirnya tuh, mesti hidup ibadah, baca Alkitab. Itu kan bukan karena malu ke siapa-siapa. Nanti kalau kita nggak datang, nanti bagaimana? Dulu ada seorang bapak bilang ke saya bilang ke dia, terima kasih Bapak sudah datang. Iya Pak, Sun mesti datang. Kalau nggak cuma berapa orang ini ibadah. Saya oh iya ya, ada juga orang yang begitu. Soalnya kalau saya nggak datang Pak Sun, cuma 3 orang yang ibadah. Saya ini ya benar juga, ada juga orang yang berpikir seperti itu kan. Ayo anak-anak, ayo mandi buruan. Kenapa? Ntar kalau kamu nggak datang cuma berapa orang sekolah minggu, kan ada begitu juga. Sebenarnya tidak loh. Roma pasal 1 tuh bilang Injil kekuatan Allah merubah hati kita. Sehingga kita bisa saling mengasihi. Iya kan? Kalau kita tidak terubah, berarti kita tidak percaya bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya kan? Kalau kita hidup sama saja dengan orang yang belum percaya, berarti Injil kekuatan Allah itu tidak mengubah kita kan? Kalau sama saja, bagaimana? Itu yang mesti hati-hati ya. Yang berikut, Injil kekuatan Allah itu bahkan mengubah lingkungan. Coba Ibu Bapak perhatikan. Di mana ada orang percaya tinggal, di situ akan mengubah lingkungan. Kalau di dunia ini, perhatikan aja. Di mana kekristenan berkembang, ya, negara itu pasti negara yang maju. Iya. Karena Injil kekuatan Allah mengubah sampai hal seperti itu. Lingkungan. Cek. Sampai yang begitu itu akan dipengaruhi oleh Injil. Jadi nggak cuma karena Roma lalu ada Protestan, ada nanti manusia baru, diciptakan baru. Tetapi hal-hal yang seperti itu akan mempengaruhi kita. Sehingga orang benar akan hidup oleh iman. Coba deh. Setiap saat, setiap waktu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bilang, ya orang benar akan hidup oleh iman. Dan itu sangat sulit. Kenapa sangat sulit?
begini. Setiap hari saya kirim ayat Alkitab ke beberapa saudara. Untuk di Balikpapan cuma 2 atau 3 orang kali saya kirim. Saya nggak kirim, karena kan ada renungan tiap malam itu saya kirim. Ada beberapa. Nah, salah satu yang saya kirim adalah kepada orang-orang yang biasa dulu mendonasi saya. Waktu saya dalam kecelakaan, mereka yang tolong saya. Lalu saya akan selalu bilang begini. Tadi Roma 1 ayat 18 ya, kalau nggak salah, lupa saya. Saya bilang gini, orang benar akan hidup oleh iman. Apapun yang terjadi, tetaplah beriman. Enak kan saya ngomong begitu. Tapi setelah saya tulis itu, lalu saya jadi malu. Kenapa saya kirim itu ke mereka ya? Sebab nanti kalau saya nggak ada duit, saya WA. Pak, Anda boleh bantu nggak? Ini ada pelayanan yang saya nggak bisa, boleh nggak bantu? Bayangkan kalau mereka balas begini, Pak Sony, ingat ayat bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Benjol kan saya? Ya kan? Jadi susah sekali itu mau mengatakan sesuatu ke orang, karena itu akan menimpa kita duluan. Oma Lena bilang akan diperhadapkan. Jadi kalau saya bilang begini, harus kuat ya, jangan takut. Lalu Ibu Yosi takut tikus. Syukur sekarang tikus sudah nggak ada. Kami sudah tahu cara bagaimana tikus nggak ada. Sudah tahu. Kalau ada bunyi-bunyi, jangan bangun. Anggaplah itu angin yang lewat. Jangan ada sampah di dalam rumah, jangan ada ini, dan tikus nggak datang. Iya. Karena dia berdoa, Tuhan Yesus jauhkanlah tikus dari sini. Kirimlah ke Manado, karena mereka suka makan kawok di sana. Lihat itu. Tuhan yang beriman itu akan hidup oleh iman ketika kita bilang, tetap kuat ya Ibu. Saya mau bilang ke Maina umpamanya, tetap kuat Maina, ada masalah, tetap kuat. Satu kali Maina lihat saya, oh kasihan Pak Sony. Ya mau bantu, tapi Pak Sony yang penting beriman ya. Kuat ya. Enak kan kalau ngomong begitu? Susah loh kalau kita mau bilang orang benar akan hidup oleh iman. Tapi Paulus bilang karena kita percaya Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Bukan cuma merubah kita menjadi anak Tuhan, tapi lingkungan bahkan di sekitar kita akan ditunjukkan oleh Tuhan bahwa kita adalah orang yang dibenarkan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih.